Shalom Midweek Worship Community, dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan dan Raja kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, Yesus memberikan kemenangan. Haleluya. Oh, Jesus. Yesus kami sembah. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, Engkau yang patut kami sanjung tinggi, Tuhan. Haleluya. Terpuja nama-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Tuhan. Sekali lagi, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Tuhan.
Benar Tuhan, saat ini kami datang untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Dan biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah di dalam situasi seperti sekarang ini, biarlah kami tidak menjauh dari Tuhan, tapi boleh semakin mendekat kepada Engkau. Amen. Tuhan Yesus. Dan kami boleh senantiasa mendengarkan firman-Mu, menerima firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami semua. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Midweek Worship Community pasti akan mendapatkan kekuatan yang baru lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, senang sekali pada saat ini kita akan menerima kembali firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Gideon Slamet. Enjoy his word. Oke, selamat sore saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa Middle Week Worship Ministry. Saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada saya untuk bisa melayani. Terima kasih juga kepada Saudara Nael dan Saudari Yuni yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani pelayanan virtual ini, ya. Dan sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, saya mau sedikit bersaksi kepada saudara-saudara sekalian. Saya sempat berpikir, ya, saya tidak punya kesempatan lagi untuk melayani. Kenapa? Karena ini yang saya mau saksikan kepada saudara-saudara. Pada tanggal 31 Januari 2021, ya, saya masuk rumah sakit umum daerah Cimacan selama 1 bulan, saudara-saudara. Mulai dari 31 Januari sampai 27 Februari 2021 saya dirawat di rumah sakit. Saya teridentifikasi 2 penyakit, ya saudara-saudara. Yang pertama, saya terkena COVID-19, dan yang kedua, saya kena radang paru-paru atau pneumonia, ya. Selama di rumah sakit, saya hampir 2 minggu dirawat di ICU, isolasi, karena saya kena COVID. Jadi saya masuk ruangan khusus dan tidak boleh ada satupun pihak keluarga yang nengok, saudara, ya. Jadi komunikasi dengan istri dan anak saya itu hanya lewat video call aja di handphone dan layar monitor yang ada di ruangan rumah sakit, ya. Nah, di situ saya berpikir mungkin saatnya Tuhan panggil saya, ya. Tapi ternyata kehendak Tuhan lain, dan inilah yang saya katakan, saya bersyukur saya berkesempatan lagi untuk bisa melayani. Dan tanggal 27 Februari 2021 saya dinyatakan sudah negatif, ya, dan saya boleh pulang. Itu pun tidak langsung pulih, ya, tetapi proses penyembuhannya cukup lama, ya. Waktu saya baru keluar dari rumah sakit, saya nggak bisa jalan, saya harus jalan pakai tongkat kaki 4, ya. Saya tidak bisa mandi sendiri, saya harus dimandiin, harus makan disuapin, dan terus proses berlanjut. Puji Tuhan hingga saat ini Tuhan sudah pulihkan saya, ya. Itu sebabnya beberapa hari lalu Saudari Yuni kontak saya dan bertanya apa saya sudah bisa untuk melayani di MWW Midweek Worship Ministry. Saya katakan saya udah bisa sekarang, ya. Satu sukacita yang besar, saya bisa melayani lagi walaupun tadi saya katakan tidak tatap muka, ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pada kesempatan ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 11 ayat 36. Sebetulnya ayat ini bukan merupakan ayat yang asing, ya, karena cukup sering kita baca dan dengar. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian,
Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Masih dalam bingkai pembahasan tentang penyembahan, ya, atau worship, ayat ini pun sebetulnya kalau kita perhatikan dan kita pelajari, berbicara tentang esensi daripada worship itu sendiri. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada 3 kata kunci yang saya mau sampaikan di sini, yaitu tiga kata sambung di sini. Pertama dari, yang kedua oleh, dan yang ketiga kepada. Ya. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ya. Lalu kalimat selanjutnya, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita punya pemahaman yang sempit tentang arti penyembahan atau worship, ya. Kita hanya berpikir worship itu, penyembahan itu sesuatu yang berkaitan dengan ritual, ya, ritual ibadah kita. Di saat kita datang ibadah, kita menyembah Tuhan. Nah, kita melakukan satu penyembahan atau worship. Ataupun tidak di tempat ibadah, di gedung gereja, tapi di rumah juga, ya. Kalau kita nyanyi, kita menyembah Tuhan, nah, kita berpikir kita sedang menyembah Tuhan. Itu tidak salah, saudara, ya. Itu sepenuhnya betul, itu penyembahan. Tetapi kalau pengertian kita hanya sebatas itu, tadi saya katakan berarti kita punya pemahaman yang masih memiliki pemahaman yang sempit tentang apa itu penyembahan, worship, ya. Nah, kita lihat di sini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dari Dia. Oleh Dia, dan kepada Dia. 3 istilah ini yang saya mau sampaikan. Dari, oleh, dan kepada. Yang ujung-ujungnya, ini yang dikatakan worship ini, ya. Saya punya keyakinan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah the true worship. Ya, satu penyembahan yang sesungguhnya. Bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah 3 kata tadi. Dari Dia. Dari Dia artinya bahwa segala sesuatu itu sebetulnya milik Tuhan. Ya, segala sesuatu milik Tuhan. Saya sedikit mau singgung. Ini sebagai contoh saja, ya. Misalkan tentang praktek persepuluhan di gereja. Karena dikatakan bahwa 10% itu milik Tuhan. Karena saya kebetulan dipercayakan mengajar tentang persepuluhan juga di Sekolah Alkitab Pantai Kosta, ya, di Sekolah Alkitab Online Pantai Kosta. Jadi banyak mahasiswa tanya sama saya, katanya, Om, apa betul hanya 10% itu milik Tuhan? Nah, saya bilang itu pertanyaan yang bagus dan itu pertanyaan yang paling sering muncul, ya, berkaitan dengan praktek persepuluhan. Apa hanya 10% itu milik Tuhan? Saya jawab tidak. Semua yang kita terima, ya, bukan hanya 10%, 100% yang kita terima dalam hidup kita itu milik Tuhan sebetulnya. Hanya dalam praktek persepuluhan, Tuhan hanya minta 10%. Nah, itu bicara tentang praktek persepuluhan. Saya bukan khotbah tentang persepuluhan, saudara. Ya, saya bicara dalam konteks dari Dia, bahwa segala sesuatu itu sebetulnya dari Tuhan. Mau itu harta, mau kedudukan, mau jabatan yang kita miliki, itu semua dari Tuhan. Ya. Jadi artinya kalau kita memahami ungkapan ini, pernyataan firman Tuhan ini, bahwa segala sesuatu dari Tuhan, saya rasa tidak ada satu hal pun yang bisa kita sombongkan. Ya, kita mau sombongin apa, saudara-saudara? Karena segala sesuatu yang kita dapat itu dari Tuhan. Ya. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan, sebab segala sesuatu artinya semuanya
adalah dari Dia, dari Tuhan Yesus. Ya. Yang kedua, dan oleh Dia. Tadi kata dari, ya, dalam pemahaman bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, mau berkat, mau kekayaan, mau kedudukan, kegantengan, ya, kecantikan kita, itu semua dari Tuhan. Yang kedua, oleh Dia. Apa artinya oleh Dia? Oleh Dia artinya bahwa segala sesuatu itu adalah inisiatifnya Tuhan. Ya, kalau bahasa agak kerennya di sini prakarsa, ya. Ini istilah bahasa Indonesia yang sudah dibakukan, ya. Prakarsa, inisiatif Tuhan. Saya akan singgung di sini seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, lagi-lagi ini dikaitkan dengan berkat, saudara, ya. Bahwa segala sesuatu itu inisiatif atau prakarsanya Tuhan, datang dari Tuhan. Nah, kalau kita diberkati, firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Jadi kalau kita diberkati, itu karena inisiatif Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Ya, itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Walaupun kita kerja susah payah, berjerih lelah, tapi tatkala Tuhan tidak menghendaki kita diberkati, kita nggak akan diberkati. Ya, ini analoginya, saudara. Ya, tetapi kita kembali lagi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, jerih lelah tidak akan menambahinya. Itu bicara berkat. Juga hal-hal yang lain, saudara, ya, termasuk keselamatan. Jelas firman Tuhan katakan, ya, oleh anugerah, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Ya, di prakarsanya Allah, inisiatifnya Allah, saudara. Baik bicara berkat, baik bicara keselamatan, kita bicara rumah tangga, apapun yang kita miliki, harta, kekayaan, kalau kita miliki, itu adalah inisiatif Tuhan, ya, prakarsa Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ya, Tuhan selalu punya inisiatif, Tuhan selalu punya prakarsa yang sering kita tidak pikirkan, tapi Tuhan beri buat kita, ya. Seperti juga di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17, menjadi pelengkap saja referensi, saya akan bacakan buat saudara-saudara. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Unshakable, ya, sesuatu yang tidak tergoyahkan. Artinya di sini bahwa Tuhan, kita punya Tuhan adalah Tuhan yang konsisten, yang tetap, yang tidak tergoyahkan, tidak berubah, ya. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari atas, ya. Jadi sudah dua yang saya sampaikan buat saudara-saudara. Pertama, segala sesuatu datang dari Allah. Jadi segala sesuatu milik Tuhan. Tuhan kasih buat kita. Yang kedua, oleh Dia, ya, atas inisiatif prakarsanya Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi saya mau ulangi. Sebetulnya kalau kita memahami ini, tidak ada satu hal pun yang kita bisa sombongkan dalam kehidupan ini. Wah, saya hebat. Wah, saya kaya. Wah, saya pintar. Nggak ada, saudara. Semua dari Tuhan. Termasuk kepintaran pun. Ya, kecerdasan manusia pun itu datang dari Tuhan. Dan Tuhan berikan itu atas inisiatif dari Dia kepada kita. Ya, itu merupakan satu berkat dari Tuhan, ya. Dan yang terakhir, saya mau katakan, mau sampaikan di sini adalah kepada, ya. Sebab segala sesuatu dari Dia, yang pertama tadi. Dua, oleh Dia, ya, inisiatif prakarsanya Tuhan. Dan terakhir, kepada Dia. Nah, kepada Dia. Kepada Dia ini artinya bahwa apa yang sudah kita terima dari Tuhan, ya, atas inisiatif Tuhan, pada akhirnya kita harus pertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan. Nah, ini maksudnya, saudara, ya. Kepada Tuhan. Kalau kita diberkati, ingat, satu saat nanti Tuhan minta pertanggungjawaban atas berkat yang Tuhan berikan
kepada Tuhan. Ya. Juga hal-hal lain, saudara. Jangan pernah menyalahgunakan segala sesuatu yang Tuhan titipkan kepada kita. Di dalamnya ada pertanggungjawaban yang Tuhan minta. Ya. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Roma pasal 14 ayat 12 saya bacakan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi setiap orang tidak luput. Satu saat nanti Tuhan minta pertanggungan jawab. Atas apa? Atas yang Tuhan sudah berikan. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ya, karena itu dari Tuhan dan inisiatif Tuhan. Ingat, Tuhan minta pertanggungan jawab itu. Ya. Saya tidak katakan apa yang Tuhan kasih buat kita itu adalah sebuah titipan. Ya, saya tidak pakai istilah itu karena diberi dan nitip itu dua hal yang berbeda, saudara. Ya, kalau saya titipkan sesuatu barang kepada saudara Nael, artinya sekali waktu, satu hari nanti barang itu bisa saya minta lagi. Kenapa? Karena statusnya saya pinjamkan. Saya memberi pinjam, meminjamkan barang itu kepada saudara Nael. Beda dengan saya memberi. Ya, saya beri buat Nael. Nah, kalau sekali waktu nanti saya minta lagi, Nael, maaf, saya minta lagi barang yang saya kasih. Mungkin saudara Nael akan kaget. Wah, bukannya waktu itu kamu sudah beri buat saya? Ya, jadi saya tidak katakan bahwa kalau Tuhan memberi, itu meminjamkan. Tidak, saudara. Kalau Tuhan sudah memberi, Dia beri buat kita. Tapi ingat, Tuhan minta pertanggungan jawab buat kita. Ya. Saya tidak mau saksikan satu persatu karena akan panjang sekali, saudara. Ada begitu banyak pengalaman orang Kristen, anak-anak Tuhan, saudara, ya, yang tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Contoh apa? Berkat, kekayaan. Ada anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, luar biasa, saudara. Diberkati Tuhan, jadi orang kaya, saudara. Tapi akhir-akhirnya hilang semua. Ya, saya kenal beberapa orang, kenal langsung ya, bukan cerita kata orang. Saya lihat orang seperti itu. Saya sebagai hamba Tuhan ya sebetulnya saya sedih, saudara. Kenapa begitu ya? Dia tuh orang kaya gitu ya, tiba-tiba habis semuanya. Saya berpikir, saudara, banyak orang Kristen ketika dia diberkati, menerima berkat dari Tuhan, ya, Tuhan berinisiatif memberkati dia, tapi orang tersebut tidak bisa mempertanggungjawabkan berkat itu. Tuhan tidak meminjamkan, Tuhan memberi, saudara. Tapi ingat, Tuhan punya kuasa mengambil lagi apa yang Dia sudah beri. Karena segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Kepada Tuhan kita mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Ya, jadi kalau kita sudah dapat kedudukan yang bagus, posisi yang bagus, kita punya keluarga yang baik, kita punya berkat yang banyak. Ingat, saudara, kita harus bisa pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan itu kepada kita. Karena Tuhan ingin lewat berkat, lewat anugerah, lewat kebaikan Tuhan, kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, tadi katakan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, supaya kita yang menerima berkat, menerima anugerah, menerima kebaikan dari Tuhan, kita ini menjadi the true worshippers, ya, penyembah-penyembah yang benar. Nah, itu yang Tuhan mau, ya. Bukan disalahgunakan untuk jadi kesombongan. Oh, gua kaya, gua punya mobil baru, lu kan nggak punya. Bukan itu, ya, bukan itu, saudara. Walaupun memang di Indonesia sekarang, maaf ya, mungkin ini kritik sosial, saudara ya. Di negara kita ini ada kecenderungan, misalkan saya ambil contoh ya, mobil. Mobil bukan lagi menjadi alat ya, kebutuhan primer, kebutuhan utama sebagai alat transportasi, tetapi jadi alat prestis ya, jadi gengsi, jadi untuk ukuran sosial gitu ya. Makanya
satu keluarga, anggota keluarganya 4 orang, mama, papa, anak 2 orang, tapi mobilnya 5. Kalau dilihat dari kegunaan, saudara, sebetulnya untuk apa gitu ya? Ada mobil lebih. Ya, ini kritik sosial saya, saudara. Dan tidak sedikit, karena harta kebanyakan orang jadi memegahkan diri, tidak lagi mempermuliakan Tuhan. Nah, kalau toh saudara diberkati, puji Tuhan, nggak apa-apa, saudara. Itu berkat Tuhan. Tapi ingat, jangan salahkan berkat Tuhan itu. Ya, kita harus bisa mempertanggungjawabkan segala yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sebab tadi saya sudah sampaikan di sini, jangan menyalahgunakan segala sesuatu yang Tuhan titipkan kepada kita. Di dalamnya ada pertanggungan jawab yang Tuhan minta kepada kita. Ya, puji Tuhan, biarlah lewat segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Nah ini saudara ya, makna yang lebih luas mungkin ya, makna yang lebih luas dari kata worship di sini ya. Jadi worship itu bukan ritual. Ya, worship itu bukan tata cara dalam satu ibadah. Saya mau katakan bahwa worship itu sebetulnya lifestyle, gaya hidup kita, gaya hidup kita. Kiranya renungan firman Tuhan yang saya sampaikan bisa memberkati saudara sekalian. Hanya menyampaikan firman Tuhan dan mengingatkan kita semua bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, artinya milik Tuhan. Oleh Tuhan, artinya inisiatif atau prakarsa Tuhan, dan kepada Tuhan. Kita harus kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk perhatian saudara. Ya, dan buat saudara-saudara seiman mungkin yang baru pertama menyaksikan Middle Week Worship Ministry dari GBIS Kalpari ini, bisa bantu subscribe ya channel ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Dan terima kasih sekali lagi buat saudara Nael dan saudari Yuni ya untuk kesempatan ini. Senang sekali ya, saya bersyukur masih bisa melayani, dan saya akan tutup renungan firman Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan Yesus yang baik dan setia, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan kami. Dan kembali lewat renungan sore ini kami diingatkan bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Dan kami ingin belajar ya Tuhan, apa yang Tuhan berikan buat kami, kami mau kembalikan hanya untuk Engkau Yesus. Bukan untuk menjadi kesombongan kami, kebanggaan kami semata Tuhan. Bukan, tapi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih memberkati pelayanan Middle Week Worship Ministry GBIS Kalvari ini Tuhan. Supaya semakin hari semakin banyak jiwa yang diberkati lewat pelayanan virtual ini. Memberkati juga saudara Nael Tuhan, dan saudari Yuni, Tuhan pakai dengan luar biasa menjadi berkat bagi banyak jiwa supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur apa yang sudah kami terima sore hari ini. Tuhan meteraikan baik-baik dalam hati kami, sempurnakan dalam kehidupan kami ya Yesus, supaya kami boleh semakin bertumbuh hari lepas hari Tuhan, semakin mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami semakin dewasa di dalam Engkau. Kami semakin kuat di dalam Engkau. Terlebih menghadapi situasi saat ini ya Tuhan, satu hal yang kami butuhkan, kami perlu iman yang kuat, kami perlu iman yang kokoh ya Tuhan, supaya kami tetap memiliki pengharapan yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah yang menjadi doa permohonan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi dalam pelayanan selanjutnya. Amin.